Halo guys, lagi heboh nih. Perdebatan panas antara Bang Rocky Gerung dan juga Sylvester sebagai ketua relawan dari Jokowi, yang bisa kita sebut penjilat handalnya Jokowi. Pada saat perdebatan, di mana Bang Rocky Gerung sempat membahas mengenai seorang penjilat, tetapi Sylvester terjebak dan juga merasa tersinggung ketika pembahasan Bang Rocky Gerung tentang penjilat. Dan parahnya, Sylvester nyaris menyerang Bang Rocky Gerung secara fisik. Dan hal inilah yang membuat para netizen lagi dan lagi bersuara dan secara tegas mempermalukan Sylvester bahwa kalau tidak siap untuk berdebat, kalau tidak siap untuk beradu gagasan dan ide, sebaiknya jangan menghadiri acara tersebut. Karena pada akhirnya akan malu sendiri. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak dulu momen-momen luar biasa Bang Rocky Gerung menohok Sylvester dan juga komentar-komentar pedas netizen. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal satu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lo puji-puji Jokowi? Pulang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik. Kamu bodoh, goblok. Kalau AQ Anda pas-pasan, nggak usah lawan Rocky Gerung. Kalau AQ jongkok, bagus di rumah. Daripada Anda tampil, nggak punya ilmu, ujung-ujungnya emosi. Bagus lu diam di rumah. Betul. Ya kan? Kalau nggak siap debat dengan Rocky Gerung, harusnya Anda jangan datang, Sylvester. Ini menunjukkan bahwa pihak rezim sudah betul-betul panik. Sudah betul-betul tak bisa lagi menggunakan akal sehat, logika berpikirnya. Sehingga yang bisa dia lakukan adalah dia menyerang kalau perlu secara fisik. Nah ini secara verbal. Kalau nggak berani, kalau nggak siap debat dengan Rocky Gerung, harusnya Anda jangan datang, Sylvester. Anda datang ingin seolah-olah mengangkangi Rocky Gerung, tapi nggak bisa. Karena ilmunya nggak nyampe. Esther Matutina di acaranya Aiman berkata terhadap Rocky Gerung bahwa Rocky Gerung adalah manusia pecundang yang merugikan masyarakat dengan kebohongannya. Gak salah tuh. Gak salah tuh. Rocky Gerung itu sudah banyak membuktikan. Awalnya mencela, tapi setelah dirasakan ternyata apa yang dikatakan Rocky Gerung itu adalah benar. Banyak buktinya para politisi yang seperti itu. Seperti Dedi yang dari PDIP, terus Novi yang dari PDIP juga. Awalnya mencela, lama-kelamaan bahkan menjadi justru merasakan, dan banyak masyarakat yang terbantu oleh ide-ide dan gagasannya Rocky Gerung. Kalian siapa? Kalian apa? Sylvester Matutina itu siapa? Orang nggak pada kenal. Harusnya berdebat ide dan gagasan. Ini memperlihatkan kebodohannya, bahkan seperti yang sok jago. Ini bukan negara preman, tahu? Kalau orang hukum itu lebih paham harusnya itu. Apalagi ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh masyarakat Indonesia. Jadi dalam debat semalam, Rocky akhirnya menjadi pemenangnya dalam debat itu. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena balik lagi, si lawan politiknya itu menyerang secara personal, bahkan mengancam Rocky menggunakan fisik. Dia adalah Sylvester Matutina. Jadi cerita ini berawal dari Rocky yang kemudian membahas soal tentang penjilat. Namun di situ lagi-lagi Sylvester merasa tersinggung, padahal Rocky tidak menyebutkan secara spesifik. Dan yang lucunya lagi, si Sylvester ini menggunakan kata-kata yang tidak pantas dalam berdebat. Misalnya menghina Rocky dengan sebutan bujangan tua, Rocky adalah sosok yang goblok, gila, dan bodoh.
Tetapi giliran kemudian Rocky menggunakan kata-kata yang sama untuk menyerang si Sylvester. Si Sylvester ini malah tidak terima. Kan lucu namanya. Dia menyerang Rocky bisa, tetapi Rocky menyerang balik dengan perkataan yang sama. Dia malah tidak terima. Tapi balik lagi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa si Sylvester ini tidak bisa berdebat. Dan menurut saya, yang pemenang dalam debat ini ya jelas Rocky Gerung. Hal ini bisa kita buktikan ketika selesai debat apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Walaupun dia dihina secara fisik, walaupun dia diancam secara fisik, tapi setelah selesai debat, orang pertama yang kemudian mengambil tangan Sylvester adalah Rocky Gerung. Ini menunjukkan seorang laki-laki yang gentle. Betul. Halo guys, hari ini ramai soal aksi Rocky Gerung nih. Ya, jadi akademisi Rocky Gerung menyinggung beberapa pihak yang harus menjadi penjilat untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, hal itu disampaikannya setelah membahas soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Nah, ada yang dikatakan oleh Rocky Gerung begini. Tadi saya lewat di eskalator gitu, ada tulisan bunyinya begini, "Success it's not free, you have to fight for it." Nah, tulisan itu siapa yang bikin? Kata Rocky ya, Aiman atau Pak Haritanu, yang nulis siapa nih? Kata Rocky sambil setengah bercanda ya. Tapi mungkin ada yang salah, lanjut Rocky nih. Harusnya success is not free, you have to jilat for it. Siapa yang ganti nih? Ya saya rasa Rocky bercanda di situ ya, berkelakar. Ya, tapi ini ditanggapi lain oleh Sylvester ya. Mendengar penjelasan Rocky Gerung, pernyataan Rocky Gerung ini, Ketum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut merasa tersinggung. Bahkan dia menyerang Rocky ya secara personal. Ditambah lagi ketika Rocky Gerung membahas dan meledek Sylvester yang sepertinya kebingungan soal pengertian Pakta Sunt Servanda. Ya jadilah dia semakin kalap dan keluarlah segala macam kata makian. Nah, soal Pakta Sunt Servanda ini adalah asas hukum yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak harus ditepati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti janji harus ditepati. Nah, asas Pakta Sunt Servanda memiliki beberapa makna, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Nah, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, dengan tulus dan jujur. Perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak. Nah, penjelasan di atas menunjukkan korelasinya adalah apa yang dilanggar oleh Pak Presiden Jokowi, yaitu adalah undang-undang, tanggung jawab Presiden, dan janji serta sumpah Presiden. Begitu yang dimaksud sama Rocky. Ya, tapi ya seperti biasalah, kaum Oke Gas kan mengedepankan emosi ya daripada diskusi. Ada hal yang lebih epik sih ya ketika Sylvester bilang Rocky ini adalah manusia pecundang ya, nggak ada gunanya bagi Indonesia nih. Tapi dijawab oleh Rocky, 2 minggu yang lalu saya pulang dari Paris membawa medali emas buat Indonesia. Saya berguna apa enggak? Atau jawab penonton berguna. Ya begitulah. Saya juga nggak habis pikir ya. Bahkan orang yang berada di ring 1 Jokowi saja bisa begini. Salam. Yap, begitulah kalau dalam perdebatan mengedepankan otot dibanding otak. Seperti apa yang terjadi antara perdebatan Bang Rocky Gerung dan juga Sylvester sebagai relawan, ketua relawan dari Pak Jokowi. Ya saya kira hanya mempertontonkan kebodohannya sehingga menuai hujatan dari para netizen. Kasihan. Saya kira ini adalah hal yang sangat memalukan bagi Sylvester dan seharusnya jangan ulangi lagi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira aja itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.